kembali lagi di channel aku di Mei Mei Meiko desu. O genki desu ka? Ada. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku ya. By the way, hari ini aku bakalan ngebahas tentang anime baru lagi juga ya. Ini adalah salah satu anime yang sempet aku pengen bahas ya. Pokoknya kalian bisa lihat tonton di video ini. Ini adalah salah satu anime yang masuk watchlist aku karena aku penasaran ya. Dan ini juga tuh agak panjang ya guys ya, jadi aku mohon maaf. Judulnya adalah I Got Married to the Girl I Had Most in Class ya. Atau bahasa Jepangnya itu kelas no daikirai na joshi to kekon suru koto ni nata. Nah tuh panjang banget kan. Panjang banget guys ya. Ya pokoknya itulah. Intinya adalah dia ini nikah sama teman sekelasnya ya. Dimana teman sekelasnya ini adalah musuh bebuyutannya dia gitu. Jadi kayak musuh yang paling bebuyutan, yang paling dia benci kayak gitu, tapi malah jadi suami istri kayak gitu ya. Dan menurut aku awal-awal aku penasaran banget kan, karena oh my god ini pasti romance-romance gitu nih, ya kan. Ya emang sih romance sih, bener sih ya. Pasti kayak romance-romance gemes gitu yang kayak dari benci jadi cinta gitu kan, baru menikah kayak gitu. Ternyata ini tuh mirip-mirip kayak siapa ya, dia ini tiba-tiba nikah itu karena kemauan dari orang tuanya gitu. Jadi dari kakek neneknya lebih tepat ya, dari kakek neneknya. Dan ini absurd banget ya. Jadi kayak kakek dan neneknya itu mereka berdua tuh saling mencintai dulunya, tapi ternyata nggak bersatu kayak jadi kakeknya nikah sama orang lain, neneknya ini nikah sama orang lain kayak gitu ya. Nah, kakek nenek ini tuh dari kayak si cowok dan si cewek kayak gitu loh. Terus akhirnya mereka si kakek nenek ini udah sendiri-sendiri kan, pasangannya udah pada nggak ada. Terus pas ketemu lagi kayak mereka mau cucu mereka itu yang nikah kayak gitu. Sebenarnya udah ada pertentangan gitu ya sama cucunya karena kayak, "Ya kenapa nggak kalian aja yang nikah?" Gitu kan. Ya mereka nggak mau, maunya cucunya yang pada nikah kayak gitu. Pokoknya kayak dia kayak gitu deh. Dan kenapa mereka mau gitu ya, kayak kenapa mereka mau gitu, padahal kan, apa namanya, mereka itu musuh gitu kan. Ya karena ada sebab akibat gitu ya. Contohnya kayak warisan gitu kan, kayak kalau misalnya nggak diturutin nanti warisannya itu nggak bakal dikasih ke dia, bakal dikasihnya ke orang lain aja random kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ada semacam ancaman-ancaman kayak gitu. Jadi akhirnya mereka kayak ya udah mau nggak mau mereka nikah, terus habis itu udah dikasih rumah juga gitu ya sama si kakek neneknya. Udah dikasih rumah, terus kayak ya udah mereka langsung tinggal di situ, barang-barang dibawain semua juga, dipindahin ke rumah itu juga, kayak gitu. Ya pokoknya tiba-tiba mereka jadinya udah nikah gitu ya. Dan karena sistem nikah itu emang simpel banget ya, apalagi kayak di Jepang itu kayak simpel banget kan ya, kayak taruh surat gitu, terus mereka nikah gitu. Dan ya teman sekelasnya nggak ada yang tahu kalau mereka itu udah nikah, kayak gitu. Teman sekelasnya nggak ada yang tahu dan mereka pun kayak masih berantem juga dia kalau misalkan kayak di kelas gitu ya. Dan mereka ini kayak sepakat, supaya jangan sampai ada yang tahu kalau misalnya mereka itu nikah, kayak gitu. Karena kayak, ya mereka musuh bebuyutan, kayak gitu ya. Terus juga kayak misalnya sebenarnya genrenya kalau aku ceritain secara keseluruhan, sampai saat ini udah ada 2 episode atau 3 episode gitu ya. Itu tuh, sebenarnya jalan ceritanya kalau aku ceritain itu bagus ya gitu, tapi kayak aku kurang sukanya itu ada plot-plot di mana kayak dia tuh, ini loh, kayak ini udah bagus banget nih alurnya, udah mendalami, tiba-tiba dipatahin gitu loh. Jadi kayak kayak aku udah baru pengen bilang, "Oh my god ini bagus nih, oke nih," gitu kan, tapi dipatahin gitu. Jadi kayak, "Ah elah ngapain sih?" Gitu, kayak, "Apaan sih?" Kayak gitu loh. Ya salah satu part tuh yang paling yang kayak aku bikin kayak, "Apa sih?" Gitu. Jadi part yang di mana si ceweknya ini, aku nggak inget namanya ya guys ya, aku mohon maaf nih. Si ceweknya ini tuh bikinin makanan nih untuk si suaminya kan. Nah, terus habis itu kayak suaminya tuh kayak takut gitu loh awalnya, karena dia kan nggak tahu ya ini orang tuh bisa masak apa enggak, atau jangan-jangan mau ngeracunin dia apa gimana gitu kan, namanya musuh juga gitu kan. Tapi di sisi lain udah suami istri gitu. Akhirnya pas dimakan, oh ternyata enak gitu. Nah kebetulan si cowok ini tuh kayak dia tuh udah ditinggal sama orang tuanya dari kecil, kayak gitu. Dan dia mungkin biasanya makan makanan instan dan sebagainya, dia tuh dirawat sama kakeknya aja. Nah pas makan makanan si istrinya ini, dia tuh kayak, oh
jadi keinget lagi gitu sama, apa, kayak kehadiran orang tuanya, kehangatan keluarganya, terus kayak baru itu cerita tuh baru mulai mendalami tentang kesedihan si cowok ini, mau mendalami tentang background si cowok ini, tiba-tiba yang ceweknya gitu, langsung kayak, "Kenapa kenapa? Kalau nggak suka ya udah nggak usah makan lah," kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak, aduh, ini sayang banget, ini udah masuk nih, udah masuk gitu kan, padahal udah mulai masuk ke jalan cerita, udah mulai bagus, udah mulai nge-feel gitu, terus dipatahin, ternyata kayak gitu dipatahin lagi, kayak gitu. Jadi aku yang kayak kurang sreg aja sih. Dan aku juga tetep agak kaget aja, kayak agak freak aja, kayak mereka tiba-tiba dinikahin gitu ya, ya walaupun ya ini anime ya, kayak ya itu sangat wajar karena nggak cuman ini yang tiba-tiba bisa nikah gitu ya ini masih wajar sih sebenarnya karena mereka udah kenal bedanya, apa, karena mereka berdua ini udah kenal, bedanya mereka ini musuhan aja tapi tiba-tiba nikah gitu ya. Karena aku juga ada anime yang tiba-tiba nikah yang kayak aku pas nonton kayak, "Apaan sih?" Gitu. Itu adalah Tonikawa Tonikawa ya, Tonikawa Kawaii. Tonikawa yang Over the Moon for You. Itu aku nonton itu bener-bener kayak, apaan sih ini cerita gitu. Banyak banget yang suka, aku tahu itu banyak banget yang suka itu, tapi bagi aku kayak, apaan sih? Kok tiba-tiba nikah gitu. Ini bener-bener definisi orang random ngajak nikah, terus tiba-tiba kalian nikah, kayak gitu loh. Jadi ya seenggaknya kalau untuk alur cerita ini masih oke sih, cuman itu sih, aku kayak kurangnya itu kayak, eee terlalu banyak dipatahin aja gitu sama tokoh utamanya. Alur cerita tuh kayak dirusak sendiri sama tokoh utamanya gitu. Jadi, aku kayaknya kalau misal ditanya aku bakalan terus apa enggak untuk nonton si ini yang I Got Married ini, aku kayaknya enggak sih guys. Jadi rasa penasaran aku udah cukup sampai sini aja gitu. Aku belum nonton lagi untuk anime-anime lainnya yang Zenchu juga aku penasaran kan ya di video sebelumnya aku udah pernah notice kayak aku penasaran sama Zenchu gitu ya, tapi aku belum nonton sama sekali. Nanti aku bakalan update kelanjutannya. Oke, itu dia untuk review dari aku. Kalau kalian ada yang udah pernah nonton belum untuk anime ini? Coba tulis di kolom komentar kalian suka atau enggak dan alasannya itu kenapa, kayak gitu. Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar. Oke, aku Miko Mamoru, see you in the next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment. Bye bye.